وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الذين Yayasan Darul Hijrah Yogyakarta, Bapak Haji Habib kemudian ada juga di Pembina Yayasan Darul Hijrah Ustaz Ma'ruf Alim ada juga dengan kita Pembina Yayasan Darul Hijrah Ustaz Muhammad Nurharis Muhammad. Dulu dia kenal dengan saya di pertama itu merupakan pendidikan Nurharis tapi malah asli dan para santri dan para rekan sekalian di Yayasan Darul Hijrah bersama dengan para santri dan Allah di Jakarta yang sudah nanti dan para santri yang berada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kesempatan ini kita bisa bersama-sama untuk takarub bulan Sya'ban, bulan yang mulia, di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Serta terima kasih atas yang diberikan oleh Pembina Yayasan Darul Hijrah bahwa kesempatan ini adalah untuk aktif Ramadan dengan tema mewujudkan keluarga hati di bulan Ramadan. Saya secara awal merasa keberatan dengan tema ini karena ada yang pertama adalah urutan yang tinggi. Saya sedang akan berbicara di tengah-tengah mereka yang sedang bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran. Sedangkan saya sendiri sampai hari ini justru tidak perlu bersungguh. Sehingga kalau nanti bicara tentang Al-Quran sepertinya jauh panggang dari hati. Anak pilihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagi Qur'ani baru sampaikan dengan itu baru cuma perkara kedua yang mengganggu saya adalah ketika membahas tentang keluarga. Karena kalau Jawa besar, kalau Jawa itu akan kebiasaan sebagai orang itu cara itu melalui. Sedangkan keluarga saya yang sekarang sedang berproses ini belum layak untuk dijadikan atau untuk menjadi background atau sekedar saya menyampaikan tentang keluarga yang mana keluarga saya sendiri belum bisa dicontoh. Dalam ini, sekali berkata Allah menjadikan saya semangat sungguh dan serius. Selain karena temanya berat, yang kedua kebetulan saya sekarang orang dalam. Hanya sekali berkata Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan memulai dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang pada sekalian sudah menghafal dari beberapa. Di mana Allah berpesan kepada kita bahwa Alhamdulillah minasyaitonir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka itu berjihad untuk mendapatkan keridhaan dari kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami Allah akan menunjukkan kepadanya cara-cara untuk mendapatkan keridhaan Allah sendiri. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang baik.
mewujudkan sebagai tema yang ditetapkan di pada kesempatan hari ini. Kami mendapatkan nasihat dari salah satu ulama yang berasal dari Tuhan, yaitu Ustaz Mustafa Umar. Beliau mengatakan begini, bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di tiga perkara. Yang pertama, petunjuk Allah itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Petunjuk yang kedua itu ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan petunjuk yang ketiga itu ada pada al-ulama lil-amilina fi sabilillah, yaitu ada sosok para ulama yang mengamalkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada kesempatan ini saya tambahkan bahwa petunjuk Allah itu juga ada pada ayat-ayat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya saya katakan pada kesempatan ini bahwa ayat alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka sebagian yang bisa kita rasakan petunjuk Allah atas kita ini ada pada empat hal. Yang pertama ada pada Al-Quran, yang kedua ada di Rasulullah Muhammad SAW, yang ketiga ada pada diri para ulama al-amilina fi sabilillah, dan yang keempat ada pada ayat-ayat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terkait dengan nomor 7 Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menjadi spirit bagi kita bahwa kita ini, manusia ini hanyalah susunan dari hari-hari. Kita semua ini adalah susunan dari waktu-waktu, seperti yang dikatakan oleh ulama kita Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau katakan kepada kita, innaka antal ayyam, sesungguhnya kalian itu hanyalah susunan dari hari-hari. Idza dhahaba ba'da, apabila sebagian dari hari-hari itu hilang atau berlalu, dhahaba, maka berlalu pula jatah umur kita, jatah usia kita berkurang. Maka di beberapa kesempatan kami bertemu dengan jamaah, pertanyaan kami kemarin di tahun baru 2025 itu jatuh pada hari Rabu tanggal 1 Januari bersamaan atau bertepatan dengan tanggal 1 bulan. Pertanyaan kita kepada jamaah saat ini, lebih makmur mana antara tanggal 1 Januari dengan tanggal 1 bulan Rajab? Mayoritas mereka menjawab lebih makmur, lebih ramai ketika kita bertemu dengan tanggal 1 bulan Januari. Padahal terkait dengan waktu ini, jika kita berbicara tentang kalender Masehi yang dimulai dari bulan Januari, itu hanya mengingatkan kita tentang dua hal saja. Yang pertama tentang biasanya di awal bulan atau akhir bulan itu mengingatkan setiap kita ini akan yang namanya gajian. Halo, sudah? Tanggal berapa ini sudah gajian belum? Itu akhir bulan, jawabannya sampai Desember. Ya, ini mengingatkan kepada punya yayasan ya. Kemudian yang kedua, kalender masa itu mengingatkan kepada kita pesan berikutnya yang kedua adalah
bahwa setiap saatnya di mana sebagian kita ini suka melakukan kegiatan yang bernama ulang tahun, itu menunjukkan sudah 1 tahun namanya usia kita ini hilang. Sudah 1 tahun lewat usia jatah kita ini hilang. Tapi anehnya setiap mengulang tanggal di mana kita lahir, justru kita bergembira, kita berpesta, kita beli makanan, kita beli minuman, kemudian kita beli lilin sebagiannya. Dan yang lucu ketika beli lilin, begitu dinyalakan, maka kemudian dimatikan lagi. Jadi lilin, kan lucu. Lilin itu dinyalakan untuk menerangi, tapi begitu dinyalakan malah dimatikan. Itu kebanyakan kita. Berbeda ketika kita berbicara tentang kalender Hijriah. 2 pesan juga tentang kalender Hijriah. Yang pertama sama dengan kalender Masehi, yaitu setiap saatnya mengingatkan bahwa jatah usia kita ini itu senantiasa berkurang terus. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya terus berkurang terus. Maka yang penting berikutnya adalah pesan yang kedua. Kalender Hijriah itu berpesan kepada kita akan arti pentingnya waktu, agar sepanjang waktu itu tidak putus dari apa yang kita lakukan itu tercatat di sisi Allah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Maka kalau kita mau memahami sedikit dari Al-Quran yang kita baca, misalnya di akhir Quran surah Al-Insyirah, Fatiha Farutan Farsol wa ila rabbika. Maka setelah kalian selesai melakukan dan mengerjakan satu pekerjaan, bersegeralah untuk mengerjakan pekerjaan lain. Alias setelah kita bekerja kita butuh istirahat. Setelah kita bekerja kita belum istirahat. Pertanyaan kita, apakah istirahat ini secara otomatis memutus nilai ibadah kita dari pekerjaan atau ibadah yang satu dari ibadah yang lain? Enggak, dan sekalian. Syaratnya adalah dengan menyambung antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain. Bagaimana cara menyambungnya? Dengan memantapkan niat kita bahwa seluruh aktivitas kita adalah dalam rangka tadi. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itu jika sejak awal kita pasang niat ibadah, maka tidak ada satu aktivitas kecuali betul-betul bernilai. Pertanyaan saya, akan ada aktivitas yang tidak ada di ibadah? Tapi oleh kita ini dianggap biasa-biasa saja. Seperti apa cirinya atau indikator atau tanda-tanda bahwa aktivitas itu tidak bernilai ibadah? Mudah saja. Jika aktivitas itu tidak ada tuntunan doanya dan tidak ada anjuran untuk mengamalnya dengan membaca bismillah. Ada yang bisa menebak aktivitas apa yang seperti ini? Kalau bapak-bapak bisa menebak contoh aktivitas yang tidak bernilai ibadah, yang indikatornya tidak ada tuntunan doa dan tidak dianjurkan baca basmalah adalah putus. Betul ya? Ada nggak orang yang mau baca basmalah dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kemudian baca, ada nggak orang-orang? Maka ada sebagian kita ini membuang waktu dengan cara ini. Nah, sekalian, maka mumpung kita masih di bulan Sya'ban, mari kita memahami, mari kita mengetahui kesimpulan bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling dekat dengan bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bahwa ibadah yang paling utama adalah ibadah yang paling dekat atau yang mengiringi ibadah dan fardu. Misalnya ibadah sholat sunnah.
Sholat sunnah yang paling baik itu ya sholat sunnah yang nempel, yang mengiringi sholat fardu. Demikian juga dengan bulan. Bulan yang paling baik adalah bulan yang mengiringi bulan di mana dia sebagai penggurunya bulan. Salah satunya adalah bulan Sya'ban. Sekalian, yang menarik dari bulan Sya'ban yang pertama adalah pengertian atau definisi bulan Sya'ban. Apa sih Sya'ban itu? Sya'ban itu maknanya adalah berpisah-pisah, berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, namun Sya'ban. Sya'ban saja. Kenapa disebut dengan bulan Sya'ban? Dulu bangsa Arab itu sudah menyepakati dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan di bulan yang ke-9 itu memiliki cuaca yang sangat ekstrim panasnya. Dan bulan 9 yang paling sangat ekstrim itu mereka sebut dengan istilah bulan Ramadan yang ke-9. Maka di bulan 8-nya bangsa Arab pada saat itu mereka membentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka memisah-misahkan kelompok besar, kemudian kelompok-kelompok kecil ini diberi tugas untuk mencari sumber air demi menghadapi bulan 9 yang mana panas pada saat itu adalah panas yang sangat ekstrim. Itulah yang disebut bulan Sya'ban. Bangsa Arab untuk menyiapkan kehidupan selama 1 bulan, yaitu di bulan 9, mereka butuh persiapan 1 bulan penuh, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi yang pertama tentang bulan Sya'ban, dia sekalian, dari definisi ini saja mestinya kita juga sudah bisa mengambil pesan atau manfaat dari nama bulan Sya'ban. Alias bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita harus banyak-banyak mencari bekal menghadapi bulan. Yang kedua tentang bulan Sya'ban, apa istinya bulan Sya'ban? Ini sedikit banyak nanti akan menuju di sini. Apa istimewa bulan Sya'ban? Dan sekalian, istimewanya bulan Sya'ban ini minimal ada 2 yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, di nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa hamba-Nya. Di nisfu Sya'ban Allah mengampuni seluruh dosa hamba-Nya bagi mereka yang bertaubat kepada Allah. Tetapi ampunan ini tidak berlaku kepada orang yang Allah tidak ridho kepada mereka. Hatta di nisfu Sya'ban. Siapa mereka? Yang Allah tidak ridho, bahkan Allah berpaling dari orang-orang yang di nisfu Sya'ban ini dia mendapatkan tidak mendapatkan ridho Allah. Yang pertama adalah kelompok yang mereka suka mensekutukan Allah dan mundur bertobat kepada Allah. Pada hari ini kita tidak perlu memberikan gambaran syirik yang besar. Banyak sekali terjadi kesyirikan kecil di tengah-tengah kita. Apa sih syirik kecil itu? Sombong. Sombong itu pengertiannya menurut Rasulullah itu ada 2. Yang pertama batrul haqqi, dan yang kedua ghamtun nasi. Orang yang menolak kebenaran. Biasanya kita ini ketika hidup berjamaah seperti ini merasa sudah akrab. Di saat kita berbuat salah, ada teman yang mengingatkan, kita menolak nasihatnya. Allah boleh berdoa, itu tidak ada nyaman. Bojo sok bersih, jangan sok suci, jangan sok merasa lebih baik. Itu praktek
wujud dari Badrul Haqqi. Yang kedua, Romtun Nasi, orang yang meremehkan orang lain. Biasanya di lembaga pendidikan atau di instansi pekerjaan itu akan muncul istilah senioritas dan junioritas. Senioritas ini biasanya senioritas ini biasanya ditandai dengan merasa dia berhak mengatur semua aspek kehidupan junioritasnya. Sehingga junior yang memiliki keunggulan kelebihan ini dianggap belum saatnya dia mendapatkan kebaikan atau kedudukan tersebut. Nah, bukannya anak-anak muda sekarang belum cukup umur, tangannya yang kanan belum bisa menggapai telinganya bagian di kiri. Kamu masih kecil, belum saatnya. Ini namanya rombonasi. Termasuk kalangan para asatid dan ustadzah, hati-hati karena istilah senior dan junior ini bisa menimpa siapa saja. Yang kedua, kelompok yang Allah SWT tidak ridho, khususnya di bulan Sya'ban, mobil khusus di bulan Sya'ban, di mana Allah memberikan ampunan kepada mereka adalah mereka yang suka bertengkar, baik yang terlibat pertengkaran, orang yang menjadi sebab pertengkaran, dan orang yang mau meladeni pertengkaran. Hari ini, hadirin sekalian, orang sangat gampang bertengkar. Suami istri saja tidak bertengkar. Antar guru bisa bertengkar, apalagi antar murid bisa bertengkar. Ada nggak dari sini yang tidak pernah bertengkar? Halo? Ada yang belum pernah bertengkar? Kadang-kadang pertengkaran itu dia harus dengan saling membalas ucapan ya. Kadang-kadang pertengkaran itu hanya ketika kita kalau orang Jawa bilang jutaan atau satu. Tahu ada satu jutaan ya? Saling mendiamkan. Tegakan itu. Padahal hari ini pertengkaran itu justru dibuatkan gelanggangnya, dibuatkan panggungnya, dibuatkan mimbarnya. Dibuatkan panggungnya sekarang. Kalau di media massa yang kita kenal panggung seperti ini, itu yang dimiliki oleh Karni Ilyas, namanya apa? Ilyas. Disuruh tahan di situ Pak, disuruh bertengkar di situ. Padahal tadi disebutkan dalam kitab Laqaiful Ma'arif, penyusunan Ibnu Jabal Al-Hambali, disebutkan orang yang Allah tidak ridho di bulan Sya'ban dan khusus di bulan Sya'ban itu adalah orang yang sedang bertengkar saja, atau yang suka bertengkar. Berikutnya kelompok yang Allah tidak ridho. Ridho saya sebut namanya. Adalah kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang dia memutuskan tali silaturahmi. Jadi ini akan kelihatan nanti ada pada keluarga kita ketika Idul Fitri yang rumahnya kebetulan saling berjauhan, sing siji Madura, sing siji Sukarelu. Kalau suami istri ini menjadi penyebab antar mereka kemudian memutus tali silaturahmi, maka dia termasuk orang yang tidak dapat ridho dari Allah. Tidak usah pulang bulan kejauhan, jadi banyak kesukaan dia aja. Sekarang keretanya langsung depan rumah. Akhirnya kita mengandalkan alat yang namanya HP atau yang semisal. Pertanyaan kita, apakah keluarga kita masa cukup ketika hubungan persaudaraan kita ini kita sambung dengan melalui WA saja? Tidak juga.
Karena tulisan di WA itu kadang-kadang agak susah diterjemahkan. Kemarin ada guru yang membalas WA saya merasa guru ini sedang marah sama saya. Setelah sepekan saya biarkan, kemudian ketemu. Karena kan biasa-biasa saja. Karena bahasa tulisan itu tidak bisa mengekspresikan bahasa wajah dan bahasa tubuh. Kadang gitu ya. Dan hati-hati memutus tali silaturahmi ini ya, kadang-kadang karena sepele saja. Apa? Merasa satu pihak itu tidak lebih memiliki kepentingan dibandingkan pihak yang lain. Urusanmu lebih penting. Yang keempat yang lebih ngeri, yang Allah tidak ridho, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Hukukul walidain. Ini mereka semua ini adalah anak-anak dari orang tua kita. Pak Haji Bakri adalah putra dari ibu dan bapak dari Bapak Haji Bakri. Alias sudah sepuh seperti itu, juga statusnya masih anak orang tua. Walaupun orangnya adalah, ingat, ibu itu merasa sakit di dua waktu. Ibu kita yang melahirkan kita ini merasa sakit di dua waktu. Waktu yang pertama dia merasa sakit ketika melahirkan kita. Waktu pakai kebenaran sekarang. Sakit yang kedua adalah ketika suara kita lebih tinggi daripada suara ibu kita. Sakitnya itu gak hilang-hilang itu. Padahal kita ini minta maaf ke orang tua itu hanya ketika lebaran saja. Jika ini yang terjadi, kita khawatirnya di bulan Sya'ban itu kita belum sempat bertobat kepada Allah, kita belum sempat minta maaf pada orang tua kita, oleh Allah usia kita sudah dicukupkan. Ingat, ibu merasa sakit di dua waktu. Yang pertama ketika melahirkan kita, dan yang kedua ketika suara kita lebih tinggi daripada suara ibu. Baik, itu saja. Karena ada 7 kelompok yang lain yang tidak bisa saya sampaikan karena berapa. Ibu sekalian, itulah keistimewaan bulan Sya'ban yang di nisfu Sya'ban itu Allah membuka pintu maaf kita kepada para hambanya yang bertobat kepada Allah. Yang kedua, istimewaan bulan Sya'ban adalah di nisfu Sya'ban itu seluruh amal perbuatan yang dilakukan oleh Allah, semuanya laporan tahunan, tutup bukunya itu di nisfu Sya'ban. Persoalannya karena kita tadi ya saya sampaikan lebih suka memperhatikan kalender Masehi dibandingkan kalender Hijriah, maka kita nggak memperhatikan ada momentum yang luar biasa yang bernama nisfu Sya'ban, yang mana di nisfu Sya'ban itu seluruh amal perbuatan kita dilakukan kepada Allah. Jika kita nggak perhatian, kan kita nggak peduli. Hari ini kita mau berbuat apa, kita nggak peduli. Itu ya. Padahal Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang ini, maksudnya adalah waspadai. Jika kita mau bertemu dengan nisfu Sya'ban, maka siapkan laptop yang terbaik yang kita lakukan kan itu mestinya. Dan Rasul sangat suka ketika dilakukan amalnya beliau dalam keadaan berpuasa. Tapi sebagai catatan, amal kita dilakukan bukan hanya setahun sekali. Ada laporan makanan, yaitu setiap hari Kamis amal kita dilaporkan. Juga ada laporan harian, yaitu ketika subuh dan petang hari. Maka waspadai waktu begini, jangan sampai kita merasa aman dan nyaman ketika kita dilaporkan amal kepada Allah Subhanahu. Baik, sekalian ya teman-teman. Maka di bulan Sya'ban itu Rasulullah dan generasi pertama umat ini,
yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mereka sudah lewat aktivitas ibadah makhluknya, sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Quran, lewat mereka. Maka sebagian ulama kita mengumpulkan apa sih kebiasaan generasi pertama umat ini ketika di bulan Sya'ban. Maka inilah yang kami catat, kami kelompokkan, kami kumpulkan menjadi 3 saja, walaupun sangat banyak. Yang pertama yang dilakukan generasi pertama umat ini di bulan Sya'ban adalah mereka meningkatkan hubungan baik mereka dengan Al-Quran. Mereka meningkatkan hubungan baiknya dengan Al-Quran yang semula hanya sepekan sekali di malam Jumat kalau nggak Yasin ya Al-Kahfi. Tapi di bulan Sya'ban minimal sehari sekali dia baca minimal 50-100 ayat. Karena disampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran 50-100 ayat itu kita diangkat orang yang tidak melalaikan Al-Quran. Itu kita pahami. Terus kemudian bagi kita yang jarang-jarang juga bersentuhan dengan Al-Quran, maka di bulan Sya'ban ini persering hadir di majelis taklim. Kan dalam majelis taklim itu adalah majelis yang menghidupkan Al-Quran. Minimal dibacakan ayat yang masyhur yang kita hafal semua. Ayat itu pesannya tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal itu. Intensitas seperti ini para sahabat dan generasi berikutnya itu luar biasa. Walaupun kita ketahui tidak semua sahabat hafal Quran, tidak semua sahabat memiliki kemampuan baca Quran yang hebat. Siapa contohnya? Sahabat yang hafal hanya sampai Quran surah Al-Quran itu adalah sahabat Khalid bin Walid. Hafalnya hanya sampai surah Al-Quran apa yang baca tadi? Justru kalau pun dia baca ini kurang dikit lah. Itu sahabat sekalian, ada sekalian. Sahabat hafal begitu. Maka ketika beliau di PHK sebagai panglima perang, beliau nangis di atas tempat tidurnya, mengambil potongan-potongan mushaf Al-Quran itu kemudian dicium. Seumur hidupku aku sudah melupakan engkau, maka saatnya berdekat dengan engkau ya Allah. Itu sangat disayangkan ketika beliau sudah selesai menjalankan semua tugas kepanglimaannya. Tetapi dalam Islam tidak ada kata terlambat. Hatta yang bisa bergerak hanya pikir kita saja, maka harus ada optimisme kita. Bukankah kalimat la ilaha illallah itu dia bisa kita ucapkan tanpa harus menggerakkan pikir kita. La ilaha illallah. Dasarnya Allah menciptakan atau menetapkan bahwa akhir yang baik adalah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa harus menggerakkan pikir sekali. Nah, para sahabat dan dua generasi berikutnya mereka sangat tidak harus menghabiskan menghafalkan Al-Quran 30 juz atau membaca Quran selesai 30 juz, tapi lebih kepada bagaimana menjadikan Al-Quran masuk ke dalam mindset kita, pemikiran kita. Al-Quran itu panduan hidup. Maka ketika kita mendapatkan di YouTube seorang perempuan yang bernama Umaylah hafizah 30 juz itu meremehkan, dia merasa tidak berguna hafalan Quran karena dia tidak merasa Quran itu hafalan Quran itu tidak ada manfaatnya.
hanya membanggakan orang-orang tertentu saja. Ya, adik sekalian. Antunna, kalian semua itu sedang diuji oleh beberapa sosok yang di akhir zaman itu dia hafal Quran, tapi dia menganggap bahwa hafalan Al-Quran itu tidak berguna sama sekali. Namanya Humairah. Sekarang dia berpakainya sudah dibuka semuanya. Di YouTube sedang masyhur, sedang viral sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kenapa? Karena mindsetnya sejawat Al-Quran itu hanya sekedar bacaan, hanya bukan panduan hidup. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka punya Al-Quran itu panduan hidup. Contohnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat di akhir masa hidupnya Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku sudah seperti surah Al-Baqarah? Ya Rasulullah, berapa lama kamu mengimplementasikan Quran surah Al-Baqarah? 10 tahun ya Rasulullah. Oh, kamu sudah seperti surah Al-Baqarah. Yes. Umar fokus mengimplementasikan Quran surah Al-Baqarah dan beliau butuh waktu 10 tahun. Keren. Maka ketika Rasul berkata bersabda beliau baru ayat dan sampaikan dari baru cuma satu ayat, itu maknanya adalah selain dihafal itu juga dijadikan ayat itu sebagai kunci sukses kita bicara ini. Contohnya ayat tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Saya di hidayah Allah itu sudah lebih dari separuh umur saya. Umur saya 51 tahun, saya di hidayah Allah sudah 28 tahun. Rugi gak? Gak rugi ternyata. Karena saya pernah mencoba keluar dari hidayah Allah selama kurang lebih 6 bulan. Apa yang saya dapatkan? Berbedanya kita hidup berjamaah karena kita paham kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka di situ sekeruh-keruhnya hidup berjamaah itu masih lebih segar dibandingkan sebening-bening air ketika kita hidup bersama. 6 bulan saya tidak sholat jamaah masih nggak ada yang berubah. 6 bulan saya tidak berangkat pengajian, nggak ada yang nyapa. Ya masalah. Ada mengingatkan. Tapi begitu kembali lagi ke berjamaah, ke jamaah, Pak Guru saya diterima langsung dari Nur Aris Muhammad. Nambah, mulai merasakan betul. Ternyata 6 bulan hidup tanpa berjamaah itu ring dan pahit saya. Kangen bersama dengan orang-orang yang tahu tentang tujuan hidup. Ini ya, sekalian. Jadi Syakban ini mumpung masih ada waktu bagi adik-adik yang saat ini sedang menetapkan target hafalan, baik memungkinkan maupun menziadahkan, menambahkan hafalan itu, maka ini kesempatan yang terbaik sehingga Ramadan besok itu sudah lewat bebannya. Bukan beban untuk menambahnya, tetapi beban merasa menambah itu berat. Menurut saya itu berat, sudah lewat kembali perasaan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, di bulan Sya'ban para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu memperbanyak ibadah sosial. Kalau mereka punya hutang, mereka bayar hutangnya di bulan Sya'ban. Jika mereka pinjam barang dan barang itu ternyata dia kelupaan membalikan, dan di bulan Sya'ban kemudian dia ingat, maka segera dia mengembalikan pinjaman di bulan. Sekarang banyak orang pinjam itu lupa pinjam. Dan di Jogja ada pelapor namanya simultan. Kalau pas pinjamnya, pas utangnya itu luar biasa, ikhtiarnya, ujarannya. Jadi begitu saatnya mengembalikan, lupa waktunya, lupa jumlahnya, lupa kepada siapa yang beri. Allah SWT. Dan ibadah
sosial ini menarik. Media sosial ini menarik. Apa yang dilakukan para sahabat dalam media sosial? Di bulan Sya'ban mereka suka menghitung-hitung hartanya. Nah kalau adik-adik kan nggak bisa, apa yang mau dihitung kan? Uang saku saja terbatas. Termasuk kita orang-orang tua juga kadang-kadang enggak. Harta mana yang mau dihitung-hitung? Tapi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka menghitung-hitung hartanya itu. Tujuannya bukan karena bangga dengan banyaknya harta, tapi setelah dihitung, kemudian mereka menetapkan haul dan nisabnya. Sudah sampai nggak haul dan nisabnya itu, maka di bulan Sya'ban para sahabat dan dua generasi berikutnya itu mengeluarkan zakatnya di bulan Sya'ban. Tujuannya apa? Agar orang-orang miskin di kalangan mereka itu merasa aman dan nyaman menghadapi bulan Ramadan. Kebalik dengan kita. Kita ini disini zakat di bulan Ramadan, dan itu pun yang zakat di padahal kalau kita zakatnya di bulan Ramadan, yang terjadi ya nanti beli untuk beli snack, beli baju baru, kan? Padahal beli baju baru kan nggak wajib, beli snack juga nggak wajib. Justru ketika kita menyalurkan di bulan Sya'ban, mustahil atau orang-orang yang tidak mampu itu sangat siap menghadapi bulan Ramadan. Generasi pertama saya begitu kan. Nah, dan di bulan Sya'ban juga, ketika mereka di akhir bulan Sya'ban menyaksikan atau melihat hilal tanggal 1 bulan Ramadan, mereka melakukan aktivitas mandi besar, kemudian malamnya menyiapkan untuk iktikaf di masjid. Yang hari ini tradisi para sahabat itu disebut dengan padusan. Yang beda padusan sahabat dan padusan ya. Mandi, kalau jenengan melihat ya, malam hilal tanggal 1 bulan Ramadan disunahkan. Ini amalnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mandi besar, bersuci secara fisik, terus kemudian niat iktikaf. Iktikaf itu jangan kemudian membayangkan 10 malam terakhir bulan Ramadan saja. Kita masuk masjid duduk sejenak mengikuti taklim seperti ini, kita niatkan iktikaf, itu sudah dinilai gitu sekali. Nah, untuk itu terkait dengan keistimewaan bulan Ramadan, maka temanya panjenengan kita mewujudkan keluarga Qur'ani di bulan Ramadan. Saya lebih suka menggali mewujudkan dengan istilahnya niatan. Kalau mewujudkan itu berat. Kalau menyiapkan tanggungan kita yang proses. Kalau mewujudkan tanggung jawab kita ada pada hasil. Ya. Kalau mewujudkan orientasinya hasil, tapi kalau menyiapkan orientasinya proses. Kita siapkan di bulan Sya'ban ini menghadapi bulan Ramadan untuk keluarga kita. Kalau dalam Quran surah Al-Fatih ayat yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syaqahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Panduannya di sini. Di bulan Ramadan nanti orang-orang akan takjub dengan umat Islam. Semua umat manusia akan takjub dengan umat Islam. Kenapa? Ketaatan umat Islam kepada Tuhan dan kepada Allah itu berlipat ganda di bulan Ramadan. Sing biasanya orang-orang yang lain di bulan Ramadan ya tarawih. Sing biasanya jarang baca Quran di bulan Ramadan mentargetkan khotam 1 kali khotam.
Di bulan lain mereka tidak semangat bersedekah, di bulan Ramadan semangat sekali mereka sedekah. Kalau di Jawa Tengah ada istilahnya jabulan, hampir setiap malam ada jabulan. Orang yang mampu dan tidak mampu mereka bersemangat sekali mengeluarkan hartanya untuk mereka yang menunaikan yang melayani khususnya. Sedekahnya luar biasa. Misalnya yang melahirkan jangan hanya dibayangkan yang melahirkan itu sholat malam saja ya. Yang melahirkan maknanya mendirikan atau menegakkan malam dengan ibadah-ibadah yang ada sholat, ada zikir, ada Quran, ada itu kata sebetulnya gitu. Termasuk agar kita menjadi kelompok yang menakjubkan bagi siapapun yang akan menyaksikan kita, maka kita harus memperhatikan 3 proses yang sudah Allah sebutkan. Kaza in akhraja syar'ahu fa'azar. Jadi yang pertama, dari keluarga kita ini ada tunas-tunas yang sedang tumbuh. Siapa sih tunas dalam keluarga kita ini? Anak-anak, anak sekalian, adik-adik sekalian. Itu tunasnya keluarga. Kalau yang sudah berusia lanjut adalah mereka yang kategori masih mukallaf, yang belum kokoh imannya, yang ibadahnya masih dakmu, masih senang gebes, masih ngot-ngotan, panas-panas tai ayam. Itu masih kategori mukallaf. Tunas itu memiliki ya ciri-ciri dia rapuh, ya ada sekalian rapuh, termasuk adik-adik yang sekarang sedang mondok. Di banyak pesantren sekarang adik-adik banyak sekali yang rapuh. Ada yang namanya indikatornya kerapuhnya, ada namanya liburan syar'i, liburan syariah ada liburan syariah. Apa bentuknya? Perayaan ngaji, perayaan sholat ini, ya, perayaan baca buku yang dipegang adalah sangat berbeda. HP, kalau sudah sampai rumah, pokoknya dia protes ke orang tua, dia akan mager, malas gerak, dia kecuali kalau dipegangi. Kebanyakan ya, kalau ada di sini nggak ada itu ya, maksudnya nggak ada bedanya. Sama saja semuanya. Bahkan yang itu saya sudah belajar ke Madinah, pulang dari Madinah masih proses menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, pulang-pulang yang diberikan bukan Quran, tapi alasannya dalam hati akademik Muhammad. Di sana ada yang namanya kumpulan itu aplikasi Maktabah Syamilah katanya. Saya perhatikan betul ketika saya sholat jamaah di pondok itu terasa yang suka memberikan HP sebagai alibi, nggak perlu mushaf Al-Quran yang cetak, cukup dengan HP. Saya perhatikan baca Qurannya itu julid, selebihnya itu WA-nya dibuka. Kok sempat-sempatnya pas jam sholat jamaah kok ngirim WA? Itu baik yang backgroundnya pendidikan umum ataupun yang masih kuliah di Universitas Islam Madinah. Begitu. Maka kita yang dengan tunas itu, kita semua di sini masih tunas. Kita ini masih rapuh dalam memegang yakin. Nah, awal ini lebih banyak dengan Quran, itu nanti insya Allah akan paling tidak itu menyalurkan keberkahannya melalui kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Itu keyakinan kita kalau begitu. Tapi saya keyakinan ini sudah mulai berkurang jika lingkungan juga tidak mendukung. Sekarang anak-anak apa? Kita dulu anak-anak masukkan motor ke dalam rumah, dari teras rumah itu tidak kita teriak itu. Letul
motor sendiri. Itu beda kan? Padahal antar kamar loh. Satu rumah betul lah. Sekarang loh. Ini bagi anak laki-laki yang anak perempuan itu dicuci dulu itu pakainya itu jangan ditumpuk di belakang itu. Itu sudah pada WA sekarang. Karena teriak-teriak orang. Kemudian setelah nanti Ustaz ceramah ada dua waktu di mana orang tua itu sakit. Yang pertama ketika melahirkan, yang kedua adalah ketika dia berteriak soal keras kepada orang tuanya. Dan Ustaz bilang tadi, orang tua akan sakit jika kita mau lebih kencang daripada hendak itu bukan maksudnya. Sekalian biasanya kita ini di dalam rumah itu adanya seperti tidak adanya. Wujud dulu adanya seperti tidak adanya. Itu real, semua kita alami kecuali yang Allah berikan keistimewaan. Kemudian kalau tunas ini adik-adik sekalian yang sekarang berada di lembaga yang mengerikan ini, nanti mengerikan seperti karantina, seperti penjara. Keinginannya itu betul-betul dikendalikan. Itu mengerikan bagi sebagian. Padahal yang panjenengan inginkan itu belum tentu yang panjenengan butuhkan. Ya, duit kita ini kalau makan ya cukup dengan nasi dan lauk. Tapi keinginan kita bisa berlimpah. Wis lauk isi tambah sayur, wis sayur isi tambah apalagi sambal. Di sambal isi tambah kerupuk. Coba, wong Jawa ngarani nak makan tanpa kerupuk belum mana? Ini saja. Tunas ya begitu itu. Panjenengan semuanya bisa merasakan apakah saat ini kita masih di kawasan udara sebagai tunas. Tapi kalau tunas ini bisa kita lewati dengan baik, ya, maka tunas ini akan tumbuh berkembang menjadi batang, menjadi pohon yang kokoh kuat, tinggi, besar. Dan biasanya pohon yang sudah kuat batangnya itu tidak mudah dicerabut dari akarnya, tidak mudah digoyang dari akarnya. Loh, kalau tidak mudah kenapa Allah memerintahkan Maryam ketika hamil itu suruh menggoyang pokok pohon kurma? Berarti kan bisa itu menggoyang pohon yang sebesar itu. Itu keistimewaan Maryam dibandingkan wanita. Jadi lahir dari proses perawatan tunas-tunas ini nanti akan tumbuh pohon. Maka ketika panjenengan semua nanam bibit gitu ya, itu biasanya dibakar, dilindungi biar tidak dirusak oleh siapapun ya. Maka ini begitu kuat, pakarnya ini akan lepas. Seperti kita nanti selesai dari sini ini sekalian, lanjutkan ke lembaga pendidikan yang sebesar tahfiz biar tidak hilang. Nanti setelah kuliah kita boleh memilih disiplin ilmu apa saja dengan syarat ada kebutuhan basic yang sudah ada. Basicnya sudah. Cuma saya pesan kepada para pengasuh pembimbing pesantren dan penjara bahwa anak-anak itu memiliki karakter, berikan pendidikan yang itu dibutuhkan oleh adik-adik kita yang perempuan, karena Allah sudah menyiapkan orang-orang terbaik. Kalau mengatakan istilah jihad itu khususkan kepada anak-anak. Ada semua. Tapi kalau sudah berbicara tentang perempuan, maka latihlah mereka bahwa hamil itu adalah kemuliaan. Melahirkan itu adalah keistimewaan. Bisa masak, bisa urusan kasur, sumur dapur, itu adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang hari ini kita kalah dengan pengaruh sekolah tinggi-tinggi itu hanya menjadi ibu rumah tangga. Ya. Maka diajari juga ada yang pintar masak, pintar menjahit. Karena
ada loh ibu nggak bisa jahit. Kalau sampai dibawa ke tempat jahit, walaupun memiliki pengetahuan dasar. Baik, yang terakhir sekalian, setelah pohon itu tumbuh tinggi dan sebagainya, maka kemudian pohon itu akan menjadi menyenangkan bagi sekali. Sebelum buah pun sudah menyenangkan, baru daunnya yang rimbun dan sudah menyenangkan. Apalagi kemudian pohon itu berbuah dan buahnya kena air lebih menyenangkan. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala ingat, menyiapkan keluarga Qur'ani di bulan Ramadan itu dimulai dari bulan sebelumnya, yaitu Rajab dan mumpung Sya'ban masih ada sisa waktunya, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita optimalkan dalam satu yang tersisa ini untuk menyiapkan keluarga kita untuk keluarga Qur'ani. Keluarga Qur'ani itu yang setiap sampai ke Qur'an terus lupa mandi, lupa gosok gigi, yang mbak-mbak lupa lupa kewajiban membantu orang, yang suami lupa kewajiban membantu istrinya, yang istri lupa kewajiban membantu suaminya. Jangan sampai begitu. Itu bukan keluarga Qur'ani. Keluarga Qur'ani adalah keluarga yang dia tahu tugas pokok dan fungsi masing-masing, dan itu akan kita pelajari selama sisa bulan Sya'ban. Ada juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi yang saya sampaikan. Bagaimana para penonton ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa bersiap menyongsong dan berdoa sehingga aktivitas kita betul-betul Islami, aktivitas kita betul-betul Islami. Yang definisi Quran itu bukan sibuk dengan membaca